Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak muda Kota Bandung yang selama ini sudah bertahun-tahun menjadi inspirasi kebaikan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah inspirasi hijrah, yang kita tahu bahwa tren hijrah, awal munculnya semangat hijrah yang paling semarak itu dimulai dari pemuda-pemuda Kota Bandung. Lalu alhamdulillah menjadi sebuah kebaikan dan menjadi sebuah tren yang kemudian semarak terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan saya selalu bangga dengan anak-anak muda Kota Bandung, anak-anak muda Jawa Barat, dan secara umum pastinya kepada seluruh pemuda Indonesia. Karena 3 tahun atau 4 tahun terakhir kita melihat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan anak muda secara umum di Indonesia dan secara khusus di Kota Bandung. Perubahan yang mungkin lebih dari 60 tahun kita tidak melihatnya di Indonesia. Yang lebih dari 60 tahun kita melihat masjid-masjid kosong dari anak muda. Taklim-taklim sepi dari anak muda. Rata-rata yang mengisi taklim ataupun sholat di masjid hanyalah orang-orang sepuh, hanyalah orang-orang tua dan ibu-ibu. Sehingga rata-rata majelis taklim yang semarak sekitar beberapa tahun sebelum munculnya tren anak muda ini adalah majelis taklim ibu-ibu. Tapi sejak 3 tahun sampai 4 tahun terakhir, kita melihat hampir di setiap taklim, di setiap majelis ilmu, di setiap event-event dakwah yang crowd, itu biasanya dipenuhi oleh anak-anak muda. Dengan berbagai macam latar belakangnya, dengan berbagai macam cerita-cerita kehidupannya, dengan berbagai macam hajat-hajat dan masalahnya. Sehingga sekarang, hari ini kita menyaksikan masjid-masjid dipenuhi oleh anak muda. Taklim-taklim dipenuhi oleh anak muda. Ulama diikuti oleh banyak anak muda. Sosial media marak dengan hashtag dakwah.
hijrah, kemudian taubat, kemudian ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia secara umum dan kepada warga Bandung secara khusus. Sehingga salah satu cara mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, akan aku tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kebangkitan anak muda yang sudah 4 tahun terakhir berjalan di Indonesia? Bagaimana cara kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya? Dulu mungkin hanya ada 1-2 di antara para artis yang kemudian konsen di dakwah. Dulu mungkin sudah ada tapi tidak banyak para pemain bola yang kemudian hijrah dan konsen di dakwah. Dulu mungkin ada 1-2 anak-anak muda dengan tatoan yang ke masjid. Tapi sekarang itu sudah menjadi tren. Tatoan ke masjid itu bukan lagi sesuatu yang tabu. Pemain bola hijrah, terutama pemain Persib yang malam ini semuanya hadir, Masya Allah, menunjukkan sebagai bukti bahwa ini bukan lagi sekedar kebetulan, tetapi ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada harga yang bisa kita untuk menilainya. Ini artinya teman-teman, ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama, yang harus kita pertahankan bersama, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Caranya kita bersyukur. Cara bersyukurnya kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Sama-sama terus belajar dan mengajak teman-teman kita, tetangga kita, geng kita, teman ngopi kita, teman main kita, teman nongkrong kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita. Sehingga dengan syukur kita yang seperti itu, la azidannakum, Allah bakal nambahin nikmat hijrah ini kepada bangsa Indonesia. Dan bukan tidak mungkin ada 2 misalnya atau lebih kelompok-kelompok anak muda di Indonesia yang selama ini mungkin ada gap antara satu dengan yang lain. Bukan tidak mungkin jika mereka suatu saat akan bergandengan tangan, berangkulan, berpelukan, berjuang bersama untuk membangun Indonesia. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Apa buktinya Ustadz? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Coba kalian ingat. Supaya apa kita ingat? Supaya kita optimis. Supaya kita tidak termakan oleh isu, supaya kita tidak termakan oleh provokasi, supaya kita tidak larut dalam satu polemik-polemik yang berkelanjutan. Kita optimis. Wadhkuru ni'matallah. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kaum Aus dan Khazraj. Belum ada kata Ansor, baru ada kabilah Aus dengan kabilah Khazraj di Madinah. Bahkan belum ada kata Madinah, baru ada kata kota Yasrib yang banyak sampah, yang kotor, yang semberawut. Di dalamnya hidup 2 kabilah yang berseteru lebih dari 100 tahun. Satu kabilah Aus, satu lagi kabilah Khazraj. Dan korbannya bukan 1-2 orang, 5, 10, 20 orang, sudah ribuan orang. Mereka bunuh-bunuhan hampir setiap hari. Mereka bacok-bacokan hampir setiap hari, tawuran hampir setiap hari, permusuhan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, turun-temurun. Tapi pada akhirnya, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan seizin Allah, Allah mentaklif, Allah mengikat, Allah menyatukan hati mereka. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj lebih dahsyat daripada gap yang kita rasakan di dalam kehidupan anak-anak muda zaman kita. Jauh lebih parah. Aus dan Khazraj lebih dahsyat dari semua konflik sosial yang pernah kita alami di zaman sekarang di antara anak muda. Jauh lebih parah. Tapi dengan kondisi yang separah itu, Allah bilang fa'allafa baina qulubikum.
Allah menyatukan hati mereka, karena Allah berkuasa untuk membolak-balikan hati hamba-hambanya. Sehingga dengan bersatunya hati, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga mereka yang dulunya ada, bermusuh-musuhan, bunuh-bunuhan, sekarang ikhwan. Sehingga mereka dikenal dengan nama bukan Aus, bukan Khazraj, tapi namanya kaum Ansar. Kaum Ansar inilah yang kemudian Allah turunkan banyak ayat memuji mereka, menghargai mereka, mengapresiasi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak menjanjikan surga untuk banyak sekali dari kaum Ansar yang dulunya adalah orang-orang yang saling bermusuhan yang dikenal dengan nama Aus dan Khazraj. Insyaallah hal ini akan kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Kita break dulu dengan Isya berjamaah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membedah surat Ali Imran tentang kisah bersaudaranya dua suku yang sangat besar di kota Madinah, yang mereka sudah bermusuhan lebih dari 100 tahun, yaitu suku Aus dengan suku Khazraj. Yang Allah Subhanahu wa taala merekamnya dengan kalimat wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Siapa kalian yang dimaksud di dalam ayat ini? Secara khusus adalah para sahabat dari golongan Ansor. Secara umum adalah kaum muslimin, karena ayatnya di atas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ingin kita mengulang kembali ingatan kita tentang kisah bersatunya kaum Aus dengan kaum Khazraj. Kenapa dua kaum ini yang diambil oleh Allah sebagai adegan sejarah untuk disajikan di dalam Al-Quran? Karena permusuhan mereka itulah yang paling parah di antara permusuhan-permusuhan yang ada. Padahal kalau kita membaca sejarah Arab Jahiliyah itu sebutan untuk Arab sebelum datangnya Islam. Kisah-kisah dan adegan-adegan permusuhan itu bukan hanya terjadi di Madinah, tapi bahkan cukup banyak terjadi di kota Makkah, di Taif, di Jeddah sekarang. Dulu banyak nama-nama yang lain. Kisah permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu banyak terjadi pada masa itu. Tapi kenapa Allah mengambil Aus dengan Khazraj? Karena permusuhan di antara mereka lah yang paling parah yang ada pada masa itu. Kalau kita membaca lebih detail lagi sejarah ini biar menjadi pelajaran buat kita, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Bagaimana permusuhan mereka bisa terjadi? Padahal kalau dicari tahu akar sejarahnya, Aus dengan Khazraj ini diambil dari nama dua kakak beradik dari Yaman. Jadi Aus, Khazraj adalah dua orang saudara dari Yaman yang kemudian keturunan mereka menjadi kabilah yang sangat besar. Lalu bagaimana mungkin kabilah yang pada dasarnya darah mereka itu berasal dari keturunan yang sama sampai menjadi bermusuhan yang luar biasa? Ketika kita membaca sejarah, ternyata disebutkan oleh para ulama, awal dari permusuhan kaum Aus dan Khazraj itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Kenapa mereka menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj? Karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang Arab Madinah dalam masalah perdagangan atau perekonomian, bisnis. Karena Aus dengan Khazraj ini kehidupan mereka rukun, akhirnya bisnis mereka berkah. Perdagangan mereka maju. Kota mereka itu bagus. Kota mereka itu nyaman. Kehidupan mereka secara sosial itu maju sekali. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan orang-orang Madinah pada masa itu. Sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang dengki kepada persatuan orang-orang Madinah menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dengan Khazraj. Terjadilah percekcokan, kemudian terjadilah sebuah konflik, kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, dan itu dipelihara terus-menerus oleh orang Yahudi pada masa itu. Tujuannya apa? Karena mereka ingin mengambil keuntungan di dalam permusuhan ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam konflik ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam permasalahan sosial ini. Dan itu adalah salah satu skenario
yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman. Sehingga ketika kita bermusuhan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita bertikai, maka yang rugi adalah kita sendiri. Gak usah jauh-jauh soal negara atau bangsa, masalah rumah tangga aja. Ketika kita lagi diam-diaman, ketika kita lagi kayak saling gak mau read WA dari yang lain, itu yang rugi siapa? Keluarga sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa bahas lagi masalah kebutuhan keluarga kita. Anak pulang sekolah mau belajar apa nggak bisa didampingin bareng-bareng. Sehingga ayahnya kemana, ibunya kemana, banyak ruginya. Belum lagi nanti dari sisi keberkahan keluarga, Allah cabut keberkahan ketika ada firqah, ada permusuhan. Karena Nabi SAW mengatakan, al-jama'atu rahmah. Persatuan itu adalah kebaikan dari Allah. Wal firqatu azab. Dan permusuhan atau bercerai-berai itu adalah musibah. Sehingga dengan bermusuhnya kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah, akhirnya orang-orang Yahudi mengambil manfaat dari permusuhan ini. Dan ini berlaku selama lebih dari 100 tahun. Sampai puncaknya teman-teman terjadi beberapa tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah, dikenal dengan nama Perang Bu'as. Apa itu Perang Bu'as? Perang antara kaum Aus dengan kaum Khazraj yang berlangsung selama 5 tahun dan setiap hari non-stop. 5 tahun. Dan bukan ketika ada event tertentu aja mereka berperang. Setiap hari selama 5 tahun. Ketemu di jalan, bunuh. Ketika mereka jalan sendiri, ketahuan, dihabisin. Dan ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut. Dan setiap hari ada konflik, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang terbunuh, setiap hari ada yang diculik, setiap hari ada yang disiksa. Selama 5 tahun. Itu luar biasa perang Bu'as antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Sehingga berjatuhanlah korban lebih daripada 10.000 orang-orang dari suku Aus dengan suku Khazraj. Banyak rumah mereka yang rusak, banyak kebun-kebun tanaman mereka yang rusak, apalagi pasar. Pasar mereka hancur gara-gara peperangan selama 5 tahun. Dan dua-duanya kuat. Tidak ada satupun yang mengklaim mereka memenangkan peperangan itu. Pada akhirnya setelah lelah mereka berperang selama 5 tahun, akhirnya mereka mengajukan gencatan senjata. Bukan damai, hanya istirahat, break dulu nih. Gencatan senjata. Karena kalau damai, maka selesai masalahnya. Ini tidak berdamai, hanya break dulu dalam beberapa waktu. Dalam masa break inilah alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya. Allah persatukan hati mereka. Dengan siapa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada mereka. Ternyata kisah persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj tidak melalui dengan perdagangan, walaupun itu sesuatu yang penting. Tidak melalui agenda-agenda politik, walaupun itu bermanfaat. Tidak melalui pendekatan budaya, walaupun itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata Allah takdirkan persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj melalui adegan-adegan dakwah, melalui aktor-aktor dakwah, dan yang paling hebat di antara mereka pastinya adalah Rasulullah SAW. Sehingga Allah mengatakan, "Id kuntum a'da'an." Dulu kalian bermusuh-musuhan selama ratusan tahun. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Bagaimana cara Allah menyatukan hati mereka? Ini kita coba breakdown lagi, kita bedah lagi kisahnya secara detail. Apa yang terjadi sehingga hati mereka bersatu? Sehingga ini menjadi pelajaran bagaimana cara kita mempersatukan hati-hati di antara pemuda di seluruh Indonesia. Bukan hanya supporter bola, apapun itu. Komunitas motor, komunitas bola, supporter, komunitas anak street, dan seterusnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita cara yang sangat sederhana untuk bisa fa'allafa baina qulubikum, mentaklif, membujuk, mengikat, menyatukan hati di antara mereka. Karena istilah taklif, alaf dalam bahasa Arab artinya bisa mengikat, bisa menjilid, bisa menyatukan, bisa membujuk. Dan secara makna tafsir, semua arti dalam kalimat ini adalah benar. Sehingga kita berusaha untuk mengikatnya dengan cara membujuknya, menyatukannya dengan cara mempertemukan satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan Nabi SAW sehingga kaum Aus dengan kaum Khazraj bisa bersatu. Fa'allafa baina qulubikum. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, ini
adegan yang lebih kepada teknis dakwah. Pertama, Nabi mengumpulkan 12 tokoh dari kaum Aus dan kaum Khazraj. 12 tokoh. 2 dari kaum Aus, 10 dari kaum suku Khazraj. Disatukan dalam satu forum. Nabi ngajak mereka ngopi kalau bahasa sekarang. Nabi ngajak mereka ngopi, ngobrol, santai. Nabi mencari tahu apa masalah mereka. Dan Nabi punya aura akhlak yang luar biasa. Siapapun yang duduk bersama Nabi pasti betah. Nabi tidak menjudge mereka. Nabi tidak menghakimi mereka dengan neraka. Nabi tidak memarahi mereka dengan istilah-istilah yang galak. Nabi tidak mengerutkan kening mereka di hadapan mereka. Nabi tersenyum. Nabi mendengar curhat mereka, keluh kesah mereka. Nabi respect dengan semua status mereka. Pada akhirnya pelan-pelan hati mereka mulai lembut, hati mereka mulai luluh, hati mereka mulai tertarik kepada Islam. Kemudian pada akhirnya dalam majelis itu, sekali pertemuan dengan Nabi, ke-12-12-nya kemudian berbaiat kepada Nabi. Bukan hanya masuk Islam, baiat. Apa bedanya? Kalau masuk Islam mereka bersyahadat. Kalau berbaiat mereka mendeklar akan ikut kepada agenda-agenda dakwahnya Nabi SAW. Mereka menyampaikan komitmennya, saya sami'na wa ata'na kepadamu ya Rasulullah. Saya akan ikut. Beri saya tugas, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengislah, mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj? Kami ikut agenda dari Rasulullah SAW. Ini awal dari bersatunya Aus dengan Khazraj, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, teman-teman, Rasulullah sudah wafat. Lalu bagaimana? Siapa yang akan menuntun kita dalam perdamaian? Yang akan menuntun kita dalam islah? Yang akan menuntun hati-hati kita biar bersatu? Rasulullah sudah wafat, tetapi Rasulullah punya para pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi SAW. Sehingga Nabi yang dulu di zaman para sahabat menyatukan kaum Aus dan Khazraj, maka tugas itu diwariskan kepada para ulama. Tugas itu diwariskan kepada para ustadz. Tugas itu diwariskan kepada para da'i. Tugas itu diwariskan kepada para kiai, para syekh, para tokoh-tokoh agama yang paham tentang ilmu dakwah dan pergerakan. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kita komitmen untuk sami'na wa ata'na kepada dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama. Beberapa waktu yang lalu ketika Ramadan, kita mengadakan program ngabuburit bersama ya. Di situ ada teman-teman bobotoh juga, ada teman-teman anak motor, ada teman-teman dari street culture, segala macam. Kita bareng-bareng, sholat tarawih bareng, buka puasa bareng, kemudian muhasabah, taubat, zikir, segala macam. Dan di akhir, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita next agenda kita adalah gimana caranya mempersaudarakan antara para teman-teman anak muda supporter bola di seluruh Indonesia. Mulai dari Arema, kemudian Bonek, kemudian Viking Bobotoh, kemudian Jackmania, bahkan di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya Ustadz? Haruskah menggunakan regulasi? Itu bukan bagian saya. Apakah dengan cara memberikan mereka pekerjaan? Itu bukan bagian saya, walaupun itu juga sangat penting. Bagian saya, apa yang pernah diajarkan Nabi dalam mempersatukan Aus dengan Khazraj, itu mudah sekali. Kita tahu bagaimana melakukannya dengan sedikit demi sedikit. Saya hanya butuh komitmen. Saya mengajak, kalau Nabi dulu 12 orang, mungkin tidak harus dengan angka 12. Siapa di antara tokoh-tokoh anak muda? Ayo kita duduk bareng, kita belajar bareng, kita buka Al-Quran bareng, kita buka hadis bareng, kita buka hati kita dengan Al-Quran dan hadis. Dari tokoh-tokoh inilah kemudian akan berkembang bersatunya menjadi tren bersatu di antara para anak muda di seluruh Indonesia. Awalnya 12 orang, 2 dari suku Aus, 10 dari suku Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah, menyampaikan dakwah-dakwah yang mudah diajarkan oleh Nabi, SOP-nya dibikin oleh Nabi, konsep dakwahnya dijelasin oleh Nabi SAW. Lalu di Madinah dalam setahun mereka mengumpulkan 73 tokoh, bukan 73 orang Muslim, 73 tokoh. Dari 12 menjadi 73. 73 tokoh ini kemudian datang lagi ke Mekah. Terjadilah lagi baiat kedua yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah 2. 73 ini 11 dari mereka adalah suku Aus dan sekitar 60 berapa itu dari suku Khazraj. Ini artinya dari perwakilan masing-masing kelompok mereka mengutus tokoh-tokohnya. Setelah 73 tokoh ini kemudian berbaiat,
mereka akan melindungi Nabi, mereka akan mengikuti Nabi. Maka kemudian Nabi SAW mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Itulah gerakan hijrah yang sebenarnya, teman-teman. Itu yang disebut dengan programming. Jadi dakwah bukan cuma orasi, dakwah bukan cuma narasi. Dakwah yang sejati itu adalah memprogram, social engineering. Bagaimana cara kita mengirsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan melalui agenda-agenda dakwah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itulah yang sedang kita kerjakan di Pemuda Hijrah bersama anak-anak muda di seluruh kota Bandung. Kita memprogram pemuda, kita memprogram masyarakat. Walaupun program kita nggak semuanya dipublish ke umum, karena tidak semuanya layak untuk dilihat oleh umum. Kenapa? Takutnya salah paham. Crowd event seperti ini kita publish supaya menjadi tren, supaya menjadi gema, supaya menjadi semarak di seluruh Indonesia. Tapi nanti ada program-program pengajian khusus hanya kepada para tokoh-tokoh. Kenapa kayak gitu, Ustadz? Memang SOP-nya kayak gitu. Ada materi yang diberikan secara khusus, ada materi yang diberikan secara umum. Maka saya mengajak, ayo para tokoh-tokoh anak muda yang punya pengaruh, yang punya masa. Ini bukan waktunya kita ego dan gengsi. Ini waktunya kita mengislah, memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Nabi tidak bisa sendiri. Seandainya beliau bisa sendiri, maka beliau tidak akan membangun teamwork 12-73 itu. Karena sifat dalam dakwah Islam adalah amal jama'i, amal bersama-sama, kerjaan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau seandainya dakwah bisa dilakukan oleh seorang ulama, harusnya Nabi lebih dari itu. Karena kapasitas beliau lebih tinggi dari ulama. Kenapa Nabi membutuhkan tim? Karena itulah teladan untuk kita tiru. Kalau Nabi mau mengandalkan mukjizat, kalau Nabi mau mengandalkan doa saja, maka cukup Nabi berdoa, ya Allah, islahlah. Ya Allah, damaikanlah suku Aus dengan suku Khazraj. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Lalu Allah akan mendamaikan ujuk-ujuk, tiba-tiba bangun tidur mereka, tiba-tiba hatinya udah gak ada lagi permusuhan. Bisa banget. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Kalau Nabi melakukan hal itu, kemudian Allah mengabulkan, maka tidak ada teladan yang bisa kita tiru dari adegan tersebut. Karena doa kita tidak seperti doa Nabi, maka kita tidak perlu berdakwah. Dan kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mendamaikan umat? Bagaimana membimbing masyarakat? Maka Nabi SAW membentuk tim, mentarbiyah, mengkader. Dari 12 berkembang menjadi 73 dan semuanya tokoh. Dari 73 tokoh ini kemudian Nabi mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Mulailah proses hijrah dilakukan secara masif, dilakukan secara bertahap. Awalnya hijrah Umar bin Khattab, kemudian hijrah beberapa sahabat yang lain, sampai puncaknya hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Yahudi mulai resah. Mereka kemudian bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk merusak citra Rasulullah SAW, tetapi tidak berhasil. Sampai di Madinah, hal apa yang pertama, program apa yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi membangun masjid kedua dalam sejarah Islam. Karena masjid pertama, Masjid Quba. Masjid kedua, Masjid Nabawi. Tetapi masjid inilah yang menjadi base camp dakwah dan kaum muslimin. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai base camp dakwah, sebagai Islamic Center, dan sebagai pusat peradaban. Dibangun masjid. Ustadz, kalau kita masjid sudah banyak, berarti tugas kita bukan membangun masjid, memanfaatkan fasilitas masjid seperti Nabi SAW memberdayakan Masjid Nabawi. Jadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, bukan hanya sholatnya, bukan hanya tempat mihrab berdoanya, tetapi juga movementnya, gerakan-gerakan sosialnya dari masjid. Setelah masjid dibangun oleh Nabi, ini ada yang paling penting. Nabi melakukan program yang dikenal dengan istilah mu'akhad bainal muhajirin wal ansor. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Itulah program yang dilakukan Nabi di Madinah di awal-awal beliau ke Madinah. Mu'akhad, ta'akhi, mempersaudarakan antara orang-orang Madinah, Aus dengan Khazraj secara resmi. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kedengkian. Ansor, kalian ansor sekarang, kata Nabi. Kalian ansor. Apa arti ansor? Yang menolong. Apa arti ansor? Para penolong, yang membantu, yang mensupport, itulah ansor. Maksudnya apa? Mereka yang tadinya sibuk dengan peperangan, maka Nabi SAW memberikan mereka tugas lain yang lebih mulia, sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial.
Itulah Ansor. Dari fokusnya permusuhan, yel-yelnya adalah yel-yel permusuhan, nyanyiannya adalah nyanyian permusuhan. Kalau teman-teman baca sejarah bahasa Arab, di dalam sejarah bahasa Arab itu ada istilah syair jahiliyah. Ada istilah syair-syair jahiliyah. Apa syair jahiliyah? Mereka menulis syair, kalau sekarang tuh kayak lirik lagu atau kayak caption di sosial media, atau kayak semacam puisi bagi para sastrawan, atau semacam tulisan-tulisan yang ditempel di tembok-tembok kayak grafiti atau mural atau segala macam, semua dengan tema permusuhan. Di mana-mana mereka membaca tentang permusuhan. Yel-yelnya permusuhan. Lagu yang dinyanyikannya permusuhan. Syair-syair yang dibacakan di pasar-pasar mereka permusuhan. Perlombaan syair yang paling bermusuhan itulah yang juara syairnya. Yang paling bold isi permusuhannya, dialah juaranya. Kemudian mereka bikin kontes-kontes syair yang luar biasa. Kemudian mereka bikin perform orang-orang yang musik dengan lagu-lagu permusuhan yang luar biasa. Sosial media mereka adalah para penyair dan para seniman. Itulah sosial media mereka. Sehingga permusuhan ini dijaga terus-terusan, dipupuk terus-terusan, lalu diganti oleh Nabi dengan bahasa Ansor. Ukhuwah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Ini syair Islam. Inilah puisi Islam, inilah caption Islam, inilah lagu-lagu Islam yang dinyanyikan di era Rasulullah SAW, disemarakan, digaungkan di mana-mana. Orang menulis itu di pelepah pohon korma, orang menulis itu di kertas, orang menulis itu di dalam hatinya. La yaskar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah sekelompok perempuan mencela kelompok perempuan yang lain. Janganlah suatu organisasi mencela organisasi yang lain. Janganlah suatu komunitas mencela komunitas yang lain. Janganlah suatu supporter mencela supporter yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Itu slogan Islam, teman-teman. Habis Nabi hijrah ke Madinah dan membuat program mu'akhad, persaudaraan. Itu yang kita lakukan insya Allah ke depan. Kita akan ramaikan syair-syair Islam, syair-syair Quran, syair-syair persaudaraan, syair-syair humanity, syair-syair respect, syair-syair no judgment. Hashtagnya kita ramaikan itu, sehingga yang tadinya hashtag permusuhan sedikit demi sedikit berubah. Yang ramai sekarang adalah hashtag persaudaraan. Jadi apa yang saya lakukan di sosial media itu bukan hanya sekedar sensasi. Saya pakai hashtag respect, saya pakai hashtag no judgment, itu bagian dari programming dakwah. Karena saya serius belajar ilmu pergerakan di Mesir. Mungkin ada ustadz seperti Ustadz Abdul Somad serius belajar fikih di Mesir, halal dan haram. Ada ustadz yang serius belajar hadis di Madinah. Ada ustadz yang serius belajar Al-Quran di Madinah atau di Mesir sampai dapat riwayat hafiz. Saya karena tertariknya kepada ilmu pergerakan, serius belajar ilmu pergerakan, tasawur haraki, persepsi pergerakan yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang akan kita lakukan. Sehingga apa yang saya tampilkan di sosial media, bahkan mainnya, sekedar naik di atas papan skateboard, sekedar jalan main di Jepang ketika winter, main snowboarding, itu bukan sekedar sensasi, itu adalah campaign terhadap dakwah anak muda. Semuanya diprogram. Sehingga percayalah teman-teman, insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah sebuah effort, sebuah juhdun, sebuah usaha dari kita untuk mengislah, untuk membangun bangsa Indonesia dengan cara apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini bukan sekedar narasi-narasi ekstrim, ini adalah narasi kemanusiaan dan persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum. Kemudian Allah ajarkan lagi di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Ini menjadi hashtag, ini menjadi slogan, ini menjadi caption, ini menjadi syair-syair musik mereka. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling membuka aib. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Jangan membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga itu menjadi konflik yang lebih besar lagi. Lalu Allah mengancam dengan kalimat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Maukah kalian memakan bangkai dari saudara kalian yang sudah membusuk? Pasti kalian tidak menginginkan itu. Maka orang yang membicarakan aib orang lain sama seperti memakan bangkai saudaranya. Orang yang membicarakan kekurangan orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya. Siapa yang rugi? Dia sendiri yang memakan bangkai tersebut. Ini teman-teman slogan-slogan persaudaraan di dalam Al-Quran. Nanti ada lagi ayat yang lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah gara-gara kalian tidak suka kepada suatu kelompok membuat kalian tidak fair. Al-adlu atau adil dalam bahasa Arab, bahasa kitanya fair. Jangan gara-gara kalian tidak suka kepada suatu kelompok, kalian berlaku tidak fair kepada mereka. I'dilu, bersikap fairlah kepada mereka dalam persepsi, dalam penilaian, dalam apresiasi, dalam sikap, dalam apapun. Fairlah kata Allah. Kenapa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena fair adalah sikap orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa dikaitkan dengan spiritualitas, dikaitkan dengan Islam. Nanti muncul lagi ayat yang lain. Ayat yang sangat banyak mengajarkan kita slogan-slogan persaudaraan. Termasuk Allah membanggakan kaum Ansor habis-habisan di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tadinya penuh dengan permusuhan, sekarang balik menjadi orang yang penuh dengan cinta. Itu berubah loh teman-teman. Bukan cuman antara Aus dengan Khazraj yang bersaudara, tapi mereka sekarang menjadi orang yang dikenal dengan hatinya penuh cinta sampai hari ini. Teman-teman yang pernah umroh bisa ngerasain bedanya karakter orang Makkah dengan karakter orang Madinah. Orang Makkah yang mungkin belak-belakan, yang vulgar, orang Madinah yang sedikit lebih berperasaan dibandingkan orang Makkah. Mereka menjaga perasaan, bicaranya santun. Beda antara Madinah di pasar dengan asli penduduk Madinah. Kalau yang kita ketemu di pasar itu bukan orang Arab bahkan. Bukan orang Arab yang suka manggil panggilan cewek dengan panggilan yang tidak pantas, kemudian memanggil cowoknya dengan panggilan yang saya juga geleh gitu ya, apaan sih lo gitu-gitu amat gitu ya. Saya lewat dicolek gitu, saya mungkin karena janggotan gitu dia senang dengan yang janggotan atau apalah kayak gitu-gitu. Itu bukan orang Arab. Rata-rata mereka datang dari negeri yang lain. Kalau kita ketemu langsung dengan Arab Madinah asli, itu lembut-lembut. Kelembutan yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun setelah ratusan tahun mereka dalam keadaan kasar, penuh dengan permusuhan. Ini luar biasa. Ini gerakan yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Sampai akhirnya mereka menjadi generasi, menjadi kaum, menjadi penduduk, bukan hanya smart citizen, tapi juga orang-orang yang penuh dengan cinta. Bukan hanya smart, bukan hanya brilian, bukan hanya fatona, tapi juga penuh dengan cinta. Sehingga ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, kita akan melihat adegan-adegan cintanya orang Madinah kepada orang muhajirin. Sampai orang Madinah rela untuk memberikan setengah dari hartanya untuk orang-orang muhajirin yang tidak dikenal bahkan sama sekali. Bahkan sebelum terjadi Fathu Makkah sekitar 8 tahun ketika Nabi di Madinah, itu ada fikih, ada syariat. Orang Madinah yang mengangkat orang muhajirin sebagai saudara angkatnya, maka kalau dia meninggal, salah satu penerima warisnya itu adalah orang-orang muhajirin. Itu luar biasa. Saudara angkat bisa mendapatkan harta warisan. Itu dalam Islam pernah ada teman-teman. Lalu dinasakh, dihapus setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena setelah Fathu Makkah, orang-orang muhajirin sudah lebih mampu daripada sebelumnya. Mereka dapat ghanimah yang banyak. Mereka mendapatkan kembali harta yang mereka tinggalkan, yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga fikih tentang saudara angkat bisa menerima warisan dari orang Ansor dihapus ayatnya, dihapus hukumnya. Itu dikenal dengan istilah nasikh mansukh dalam ilmu tafsir. Ini artinya apa? Begitu leganya hati orang Ansor yang tadinya sempit dengan permusuhan, sekarang menjadi alam nasyrah laka sadrak, lapang dada banget. Gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Sehingga muncul adegan seorang laki-laki muhajirin baru hijrah ke Madinah. Ini adegan hasil buah dari perjalanan dakwahnya Nabi. Biar kita yakin bahwa hanya dengan dakwah, apa yang tadinya kita pesimis ternyata sangat mungkin dan sangat mudah. Orang muhajirin, ada yang baru hijrah seorang diri dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dia udah lemes, terus masuk ke Masjid Nabawi. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah berapa hari gak makan. Saya hijrah sendiri, gak punya siapa-siapa di sini. Nabi langsung berdiri, karena Nabi di rumah juga tidak ada makanan. Awal-awal Nabi di Madinah, beliau sangat susah. Kalau Nabi ada satu kurma aja, pasti Nabi akan memberikan kepada dia. Tapi Nabi tidak punya apa-apa. Akhirnya Nabi berdiri mengatakan,
Ya ma'syaral ansar, ya ahla Madinah, wahai penduduk Madinah, wahai saudara-saudara Ansar. Ini ada saudara kalian baru hijrah dari Mekah. Dia sebatang kara gak punya siapa-siapa. Siapa yang mau mengangkat dia sebagai keluarganya dan memberi dia tempat tinggal malam ini dan memberi dia makan? Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar berdiri, ana ya Rasulullah. Sebelum yang lain mengangkat tangan, dia duluan yang berdiri. Karena mereka pasti akan berlomba-lomba, tidak akan menunggu sampai beberapa detik. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mau menjamu saudara muhajirin, mengangkatnya menjadi saudara barunya, maka orang Madinah pasti akan langsung angkat tangan. Berlomba-lomba, saking cintanya mereka kepada saudara muhajirin. Tiba-tiba seorang laki-laki Madinah mengangkat tangan. Dia tidak terkenal sampai tidak disebutkan namanya. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, dengan wajah berseri-seri, seolah-olah dia punya banyak makanan di rumah untuk diberikan. Seolah-olah dia punya keberlimpahan harta. Seolah-olah dia orang kaya banget yang tidak terbeban untuk menjamu orang banyak, apalagi cuma satu orang. Berseri-seri wajahnya, nggak ada kesan beban sedikit pun di wajah dia. Ini indahnya hati orang Ansor. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, kata dia. Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka. Sekarang kamu adalah saudara angkatnya dia, kembalilah pulang ke rumah keluargamu. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Rumahnya adalah rumah yang sangat kecil, gubuk kecil yang sangat sederhana. Seandainya dia orang kaya, dia berdiri mengangkat tangan dengan wajah berseri-seri, itu hal yang wajar. Karena bukan beban berat buat dia. Tapi ini orang fakir, bukan miskin. Orang fakir, gubuknya sederhana, gak punya rumah yang luas, gak punya ruangan yang lain selain satu kamar aja di rumahnya, tapi berdiri dengan wajah berseri-seri, ana ya Rasulullah, saya akan menjamu dia ya Rasulullah. Dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, laki-laki muhajirin disuruh tunggu di luar, dia masuk ke dalam. Dia bilang ke istrinya, istriku, ada makanan gak di rumah? Baru nanya. Jadi dia tadi angkat tangan, gak tahu di rumah ada makanan apa enggak. Ini Ansor nih. Kalau kita kan, kita pastikan dulu ya, kita punya cukup makanan apa enggak, kita punya uang lebih atau enggak, kita punya harta apa enggak, kita punya kamar kosong apa enggak. Kan kita make sure dulu kan. Ini enggak, angkat tangan dulu. Nanti pokoknya angkat tangan aja dulu, saking semangatnya. Istriku, ada makanan enggak di rumah? Buat apa? Itu ada saudara baru kita dari Mekah, baru hijrah. Tadi aku dilantik sama Nabi untuk bersaudara sama dia. Boleh enggak kita kasih dia makan? Oh boleh. Cuma ada satu roti, itu juga jatah makanan malam anak-anak. Dari tadi mereka pengen makan tapi nunggu ayahnya. Nah ini makan bareng-bareng cuma satu roti doang, dan cukup buat anak-anak kita. Gimana tuh? Kata, emang nggak pakai atuh sih. Gimana gitu? Bahasa Arab soalnya. Gimana caranya? Terus suaminya bilang, istriku, boleh nggak kalau makanan itu kita kasih ke saudara kita muhajirin? Terus anak-anak gimana? Anak-anak kamu ajak tidur, kamu belai, kamu nina bobokan, kamu nyanyiin, kamu apain lah, pokoknya sampai tidur. Kalau udah tidur nanti kita hidangkan. Pas dihidangkan, kamu matiin lampu biar saudara kita nggak sungkan makan, karena kita nggak akan ikut makan. Kita cuma kecap-kecap aja biar dia yang makan. Istrinya soleha banget. Jadi yang baik bukan cuma laki-laki Ansor, perempuan Ansor juga soleha. Sehingga istrinya mengatakan, baik wahai suamiku, ini perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Langsung dia siapkan makanan itu. Dia bawa anak-anak, ayo anak-anak ke kamar, mah nggak jadi makan, nanti diajak ngobrol dulu, cerita dulu segala macam. Akhirnya anak-anak dalam keadaan lapar tidur. Kebayang nggak perasaan seorang ibu membiarkan anaknya tidur dalam keadaan lapar, sedangkan ada makanan di rumahnya tapi dikasih buat tamu? Ini bukan orang biasa. Dan bagaimana orang bisa punya hati seperti ini kalau bukan lewat dakwah? Nggak mungkin ini dilakukan oleh gerakan-gerakan lain selain dakwah, lewat Islam. Karena dakwah inilah satu-satunya program yang disupport langsung dari langit. Makanya kenapa banyak keajaiban dalam dakwah? Karena yang mensupport dakwah itu langit. Kalau program lain disupport dengan kekuatan ekonomi kita, finansial kita, politik kita, regulasi kita, segala macam. Semuanya baik, tapi tidak ada yang seajaib dakwah. Kenapa? Karena walaupun yang lain baik, kalau dakwah langsung SOP-nya dari langit. Jadi surat kerjanya dari langit, langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, aku akan tolong kamu. In tansurullaha yansurkum. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk pertolongan Allah, Allah bolak-balikan hati hamba-hambanya. Yang tadinya penuh permusuhan, sekarang menjadi penuh persaudaraan dan kecintaan. Akhirnya dibawa tidur anak-anaknya. Udah gitu selesai anak-anaknya pada tidur, istrinya menyiapkan makanan, baru dikasih tahu ke suaminya, udah siap makanan, dia sudah hidangkan di tengah.
Kemudian mereka duduk bertiga, laki-laki Ansor, istrinya, dan orang Muhajirin. Lalu dipadamkan lampu. Setelah dipadamkan lampu, laki-laki Ansor mengatakan, saudaraku makanlah, ini hidangan untuk kita malam ini, alhamdulillah. Oh ya sudah, makan. Karena dia lapar, dia nggak berpikir panjang, dia makan aja. Sementara Ansor, laki-laki Ansor dan istrinya kecap-kecap saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikira ikut makan. Setelah selesai makan, maka lampu dinyalakan, laki-laki Ansor apa ini istilahnya? Jari-jarinya seolah-olah habis makan enak gitu kan ya. Karena ini salah satu ekspresi orang Arab. Kalau makan enak itu mereka akan mengecap-ngecap ujung jarinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Laki-laki Muhajirin, alhamdulillah, alhamdulillah. Ansor masih lapar, dari pagi belum makan. Istrinya lapar, anak-anaknya lapar. Hanya laki-laki Muhajirin saja yang kenyang. Malam itu mereka tidur. Satu keluarga tidur dalam keresahan karena lapar. Satu orang lagi tidur dengan nyaman karena kenyang. Inilah cinta, teman-teman. Akhirnya besok tersebar berita ini kepada Rasulullah SAW lewat Jibril alaihissalam. Karena laki-laki Ansor tidak cerita ke siapa-siapa, Jibril yang menceritakan kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan keluarga ini dengan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat untuk mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara Muhajirin walaupun mereka sendiri juga butuh. Itulah Ansor. Bagaimana manusia, suatu kaum, suatu bangsa yang tadinya penuh dengan permusuhan tiba-tiba menjadi seperti ini. Dakwah, teman-teman. Mu'akhad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muncul lagi nanti adegan ketika orang-orang Ansor di Madinah panen raya. Karena orang Ansor ini pekerjaan sebagian besar mereka itu adalah berkebun korma. Karena emang kota Madinah itu kota penghasil korma terbaik di seluruh dunia. Bahkan banyak sahabat-sahabat Ansor itu yang punya kebun korma. Satu kebunnya ada sekitar 600 pohon korma. Satu pohon korma kalau panen minimal ada sekitar 50-100 kilogram korma. 1 kilo sekitar 200.000, kaliin aja. Miliaran sekali panen. Itu orang Ansor. Mereka panen raya, panen besar. Sementara orang Muhajirin, sebagian besar mereka pengalamannya hanya berdagang, bukan berkebun. Sehingga ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka dikasih kebun, tapi nggak tahu cara bercocok tanam. Itulah Muhajirin. Mereka taunya di mana pasar. Pasar Madinah tidak seperti pasar Damaskus pada masa itu. Tidak seperti pasar Yaman pada masa itu. Tidak sebesar pasar-pasar Romawi atau Persia. Pasar kecil. Sehingga orang-orang Muhajirin tidak bisa membantu kaum Ansor dalam bercocok tanam atau berkebun. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Ansor kerja sendiri di kebun. Walaupun kebun itu milik Muhajirin. Kebayang gak sih? Kebun milik Muhajirin tapi yang ngerjainnya orang Ansor. Ketika panen, orang Ansor mengumpulkan semua korma-korma hasil panen mereka. Kemudian mereka berkumpul, mereka menunggu orang-orang Muhajirin ikut bergabung bersama mereka. Betapa mulianya hati Ansor. Orang Muhajirin di mana? Di rumahnya. Kenapa tidak ikut? Karena mereka malu. Kita tidak pernah bercocok tanam, kita nggak bisa bantu di kebun. Kenapa giliran panen kita ikut hadir? Akhirnya orang Muhajirin semuanya di rumah, nggak ada yang keluar hari itu orang Muhajirin. Orang Ansor semuanya berkumpul di tempat kebun mereka. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka bertanya, wahai kaum Ansor, apa yang kalian tunggu? Kenapa tidak diambil panennya? Apa kata-kata orang Ansor? Ya Rasulullah, kami menunggu saudara-saudara kami Muhajirin. Kami menunggu saudara Muhajirin agar kami membagi di antara mereka. Lalu Nabi dengan menangis, dengan terharu memanggil orang-orang Muhajirin. Wahai orang-orang Muhajirin, saudara kalian Ansor menunggu kalian di kebun. Wahai orang-orang Muhajirin, ayolah ke kebun dan seterusnya. Karena mendengar Rasulullah yang mengajak, akhirnya satu persatu orang Muhajirin keluar ke kebun. Dengan malu-malu. Lalu mereka diam aja di depan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor tersenyum. Melihat orang Muhajirin yang mau mengambil hasil panen kerjaan mereka sendiri, mereka tersenyum. Bukan terbeban. Lalu mereka menyambut dengan ahlan wa sahlan, selamat datang saudara kami Muhajirin. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagikanlah hasil kebun ini untuk orang Muhajirin dulu, sisanya untuk kami. Ini luar biasa hati orang Ansor. Bagikan terlebih dahulu untuk Muhajirin, kalau ada sisa untuk kami. Orang Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, Allah memberkahi orang Ansor, berikan untuk Ansor dulu baru untuk orang Muhajirin. Mereka lebih berhak. Ya Rasulullah, Ansor dulu, ya Rasulullah, Muhajirin dulu. Rame. Untung gak perang lagi nih. Masa mau perang lagi gara-gara nolak-nolakan harta. Rasulullah terharu luar biasa. Kemudian Rasulullah mendoakan kaum Muhajirin dan mendoakan kaum Ansor. Allah turunkan ayat. Was-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
Allah puji mereka di Al-Quran. Kenapa Allah memuji muhajirin? Karena muhajirin sudah banyak berkorban untuk agama Allah dengan meninggalkan harta mereka di Mekah, hijrah seorang diri semata-mata mencari ridho Allah. Lalu kenapa Allah memuji Ansar? Karena orang Ansar sudah berubah 180 derajat luar biasa, yang tadinya bermusuhan sekarang menjadi yang penuh cinta dan mau menolong kaum muhajirin. Sehingga Allah memberikan pujian mereka dengan kalimat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Apa janji Allah untuk mereka? Radhiyallah, itu yang paling berharga teman-teman. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka semuanya. Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, artinya dijamin masuk surga. Kalau Allah sudah ridho, artinya Allah akan berikan mereka nikmat yang berlimpah dalam hidup mereka di dunia. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Dan Allah sudah menyediakan, bukan memberikan, bukan menciptakan, menyediakan, artinya disiapkan oleh Allah lahum jannat, untuk mereka surga-surga yang luar biasa luasnya nanti di akhirat. Ini janji Allah untuk kaum muhajirin dan ansar. Bagaimana dengan kita? Ternyata di ayat itu Allah nggak lupa kepada kita, teman-teman. Tadi ayatnya sengaja saya coba loncat dulu. Sebetulnya ada kalimat berikutnya supaya kita paham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberi kita motivasi lewat adegan kaum muhajirin dan ansar. Kalimatnya apa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dan ansar. Terus kita ada di kalimat walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik mungkin. Itulah kita, teman-teman. Siapapun yang pernah merasakan permusuhan seperti Aus dan Khazraj, lalu mau bersaudara, berarti dia adalah Ansar era milenial. Siapapun yang pernah punya kedengkian antara satu dengan yang lain, kemudian dia mau bersaudara karena Allah, berarti dia orang-orang Ansar di zaman kita. Kenapa? Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti orang-orang Ansar atau muhajirin dengan sebaik mungkin. Siapa muhajirin di antara kita? Yang berhijrah dari dosa-dosa kepada taat, yang berhijrah dari perbuatan sia-sia menjadi perbuatan yang berpahala, yang hijrah dari suka menyakiti orang lain sekarang suka membantu orang lain, yang berhijrah dari meninggalkan sholat sekarang sholat tepat waktu. Itulah muhajirin. Kalau Ansar adalah yang mau menghilangkan permusuhan di antara mereka setelah berhijrah. Kita di sini ada Briges, ada XTC, ada Moonrakers, ada GBR. Mungkin di seluruh Indonesia nanti kita akan ketemu di momen yang lain. Ada Boboto, ada Jackmania, ada Arema, ada Bonek, ada segala macam. Saya baru juga mau ketemu dengan Mang Yana, udah lama alhamdulillah bersaudara ya Mang ya. Alhamdulillah kita banyak saling mensupport. Next saya mau ketemu dengan Bung Ferry, nanti ketemu lagi dengan tokoh dari Bonek dan seterusnya. Kita ketika ada semangat menghilangkan permusuhan dan mau bersaudara, berarti kita termasuk Ansar yang Allah janjikan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pasti tidak akan kecewa kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah untuk kita, teman. Bagaimana prosesnya? Serahkan kepada dakwah. Ayo kita terlibat dalam kerjaan dakwah bareng-bareng. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ayo kita ikuti agenda-agenda para ulama-ulama kita. Kemarin terakhir, mungkin teman-teman sempat baca juga di sosial media, saya ketemu secara terbatas. Saya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Umar Mita, kemudian bergabung lagi sekarang Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix dan beberapa Ustadz. Kita akan ramu bareng-bareng nih, para Ustadz, para tokoh-tokoh da'i. Di letting saya nih, nanti ada letting kakak kelas kita yang senior-senior, ini letting kita gabung bareng. Yuk Ustadz, kita bikin program-program dakwah untuk anak muda lebih semarak lagi di Indonesia. Sepakat, Ustadz Abdul Somad sepakat, Ustadz Felix sepakat, Ustadz Umar Mita sepakat, Ustadz Salim Afillah sepakat. Dan alhamdulillah mereka memberikan amanah untuk konsep dan strateginya dan programmingnya kami serahkan kepada Ustadz Hanan. Mungkin oratornya Ustadz Abdul Somad, tapi kami serahkan programnya kepada Ustadz Hanan. Nanti kami akan ikut agenda-agenda yang Ustadz Hanan buat. Yuk kita bareng-bareng kita bangun Indonesia. Ini ada secercah harapan yang luar biasa dari Allah. Wadhkuru ni'matallah. Ingat nikmat Allah kepada kita. Maka ayo kita bareng-bareng teman-teman. Saya tunggu tokoh-tokoh anak muda Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Yuk kita duduk bareng, belajar bareng. Saya juga masih belajar. Nanti dari sana kita akan melihat
wajah anak muda Indonesia seperti wajah pemuda Ansar, wajah pemuda Muslim yang ada di zaman para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang pernah ada di antara manusia, dan itu dibangun melalui program dakwah. Mudah-mudahan kejadian kemarin bisa menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita untuk terakhir kalinya, dan tidak terulang lagi dalam event-event berikutnya, dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Mudah-mudahan itulah yang terakhir, dan itu yang paling berharga untuk kita jadikan sebagai hikmah buat kita bersama. Karena bagaimanapun teman-teman, semua kita ikut bertanggung jawab secara bukan hanya moral, bahkan secara Islam, kita semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Teman-teman pemain Persib, walaupun mereka tidak bersalah, tetapi kita semuanya orang Bandung, pemain Persib, warga Bandung, Bobotoh, Viking, semuanya. Nanti yang terjadi di Jakarta juga sama, orang Jakarta. Bahkan yang terjadi di antara dua kota ini berarti orang Indonesia. Semua kita, pemerintah, para dai, para tokoh, semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa pertanggung jawabannya? Cuma satu pertanyaan Allah. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan saudara-saudara kamu? Itu aja pertanyaan Allah. Bisakah kita menjawabnya? Ketika Allah bertanya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Itu perintah. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, ya fulan, kamu sebagai tokoh A, apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan mereka? Ya fulan, kamu sebagai tokoh B, apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan mereka? Kamu sebagai ustadz, kamu sebagai polisi, kamu sebagai pemerintah, kamu sebagai pejabat, kamu sebagai tokoh anak muda, kamu semuanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan di antara hamba-hambaku? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak punya jawaban, teman-teman. Karena jawaban kita di hadapan Allah nanti di yaumul hisab bukan jawaban yang kita bisa susun dalam bahasa-bahasa yang indah. Bukan jawaban sesuai dengan pikiran kita, tapi jawaban sesuai dengan realitas apa yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya apa yang kita lakukan yang bisa kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita berdiam diri, hanya sekedar menyayangkan, hanya sekedar ikut sedih saja, tapi tidak berbuat apa-apa dalam adegan-adegan seperti ini, maka kita tidak akan punya jawaban di hadapan Allah. Apalagi ketika kita punya pengaruh di antara anak-anak muda, tapi tidak berbuat apa-apa, hanya merasa sedih saja, kesedihan kita itu bukan jawaban di hadapan Allah SWT. Kesedihan adalah jawaban untuk satu pertanyaan yang lain. Apa pertanyaannya? Apakah kamu orang beriman? Ya Allah. Apa buktinya? Saya benci dengan permusuhan. Ya. Tapi jawaban terhadap pertanyaan yang tadi belum terjawab. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan mereka? Itu tidak bisa dijawab. Saya sedih ya Allah, nggak bisa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan mereka? Saya nggak suka dengan itu ya Allah. Itu nggak bisa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendamaikan mereka? Saya nggak berani tonton videonya ya Allah. Itu nggak bisa. Itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah saya terlibat dalam program-program dakwah ya Allah. Saya ikut agenda-agenda dakwah ya Allah. Saya ikut mengajak teman-teman untuk hijrah ya Allah. Itu jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada jawaban, bagaimana kita akan menatap wajah Allah? Bagaimana kita akan berani untuk meminta ampunan dan belas kasih Allah di padang mahsyar? Sementara kita tidak memberikan hak agama Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, yuk, ini bukan tugas saya saja. Ini tuh bukan tugas Pak Haji Umuh saja, bukan tugas Pemprov atau Pemkot setempat aja. Ini tugas kita bersama. Dan secara khusus saya mengajak kepada para sahabat-sahabat, teman-teman, tokoh-tokoh anak muda, baik dari supporter bola, kemudian pemain bola, kemudian para artis, kemudian tokoh-tokoh komunitas dan seterusnya. Ustadz, kita yang bukan tokoh, kita punya tugas yang sama. Ajak teman-teman kita, sehingga kita bisa memprogram social engineering ini, irsyadul mujtama, membangun bangsa ini secara berjamaah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Indonesia, Kota Bandung secara khusus, sebagai negara seperti yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan terima kasih buat kehadiran para teman-teman pemain Persib di sini, kemudian juga para tokoh-tokoh dari Bobotoh, kepada Pak Haji Umuh, kepada DKM Masjid Pusdai, kepada pemuda hijrah, dan kepada anak-anak muda Kota Bandung semuanya. Kalian sudah menjadi inspirasi kebaikan di seluruh Indonesia 4 tahun terakhir.
jangan pernah mencoreng citra baik itu. Yuk kita jaga bersama-sama. Bandung adalah Smart Youth Citizen, karena isinya anak muda yang pencetus gerakan hijrah di seluruh Indonesia.